Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Rohmatillah dari SDN Keramat Raya Cibinong, CGP Angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Hajah Raden Elmi Aini Maliki dan pengajar praktik Bapak Komarudin. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam proses segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam tahap ini, guru harus berpikir berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini, seorang guru harus berpikir berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, seorang guru harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang bermakna untuk dapat memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut skenario penyelesaian masalah kasus 1 dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Dalam tugas demonstrasi kontekstual ini, kita diminta untuk menyelesaikan 2 kasus berdasarkan dengan tahapan segitiga restitusi. Berikut kasus pertama yang akan saya analisis, yaitu Rapip, anak yang pandai di kelas. Tiba-tiba Rapip merobek buku tugas milik temannya karena merasa marah. Teman sebangkunya selalu mencontek pekerjaan miliknya, hingga Rapip merasa kesal dan melakukan hal itu. Tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Aska. Iya bu, habis aku kesel bu sama Aska. Kesel kenapa? Habis dia ngerjain tugas saya terus setiap kali nyontek terus. Oh begitu, wajar ya kalau kamu kesel dan marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Aska? Saya marah-marah dan ngelakuin tugas Aska. Tapi saya kesel banget bu. Oh gitu, pasti kamu berbuat seperti itu mempunyai alasan kan? Aska selalu nyontek tugas saya, bu, tidak mau berhenti dan mengerjakan sendiri. Lama-lama saya jadi kesal bu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal karena pekerjaanmu dicontek oleh Aska. Ibu sangat menghargai kamu, tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya kamu memukul Aska. Menurut kamu merobek buku teman apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati antar teman bu. Nah, menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Sabar dan menahan emosi bu. Nah,
Kalau begitu, kamu bersedia kan untuk memperbaiki masalah ini? Iya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar, Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya laporkan kepada guru. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Setelah ini, Ibu akan memanggil Aska. Kalau begitu, silakan kamu kembali ke kelas ya. Assalamualaikum, nama saya Rafif, kelas 2A. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Guru. Saya jadi bisa mengendalikan amarah saya. Terima kasih, Bu Guru. Kasus yang kedua, Kanza tertidur di dalam kelas ketika pembelajaran pendidikan agama, sehingga dia tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Guru tersebut melaporkan kejadian itu kepada wali kelas. Berikut skenario dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Tadi Ibu dengar laporan dari guru agama. Katanya kamu sudah beberapa kali tertidur di dalam kelas saat jam pelajaran. Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali tertidur di dalam kelas? Sudah 2 kali, Bu. Tertidur saat jam pelajaran, menurut kamu apakah merupakan kesalahan? Iya, Bu. Nah, baik Kansa, berbuat kesalahan itu manusiawi, semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita belajar untuk memperbaikinya, ya. Setuju Kansa? Setuju, Bu. Sekarang kita cari solusi bersama ya. Kamu tertidur di dalam kelas itu pasti punya alasan kan? Nah, kira-kira apa sih faktor penyebabnya kamu bisa tidur di dalam kelas? Saya suka main game sampai larut malam, Bu, karena terus sampai lupa waktu. Oh begitu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Iya, Bu, ingat. Nah, jika tertidur di dalam kelas saat jam pelajaran, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Kansa? Disiplin, Bu. Betul sekali. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Sangat penting, Bu, karena hidup akan lebih teratur dan saya dapat menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Saya sangat menyesal, Bu, sudah tertidur di dalam kelas. Maafkan saya ya, Bu. Baik, Kansa, kamu sudah sangat baik sikapnya dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa sih yang harus kamu lakukan supaya kejadian ini tidak akan terulang lagi? Saya akan mengurangi main game online sampai larut malam, Bu, dan tidak lupa waktu agar tidak mengantuk pada saat jam pelajaran. Oh iya betul, baik kalau begitu ya. Berarti kamu sudah menemukan ya solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar dapat memantau dan mengingatkan kamu untuk tidur tepat waktu. Kalau begitu, kamu silakan kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa, kelas 2B. Saya sangat senang diajak diskusi dengan Bu Guru karena saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Saya berjanji akan tidur tepat waktu dan tidak mengantuk lagi saat jam pelajaran. Terima kasih, Bu Guru. Dari dua kasus yang sudah saya analisis, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi terhadap masalah yang sedang dihadapi, siswa akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa terintimidasi, sehingga siswa lebih terbuka dalam mencurahkan masalah dan memilih solusi dari masalah yang dihadapi. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Terus semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.